teman-teman, kenalin aku Amalia Nindya. Udah lama banget kita nggak ketemu buat cerita-cerita tentang anime. Kali ini aku bakalan ngebahas salah satu anime yang bergenre fantasi dan pastinya sangat menarik banget dan worth it buat ditonton. Fantasi atau hal-hal yang ada di luar nalar, hal-hal fiktif yang nggak ada di dunia nyata, pasti jadi hal yang menarik buat sebagian orang. Salah satu dari sebagian orang itu adalah aku. Aku suka banget sama anime-anime fantasi, apalagi kalau yang berkaitan sama kekuatan super ataupun dunia sihir. Yang bikin anime ini lebih menarik adalah nama-nama karakter dalam anime ini berasal dari nama-nama sastrawan Jepang. Yang sastrawan itu benar-benar ada, dan nama kekuatan super yang mereka miliki atau yang di dalam anime ini disebut bakat. Nama bakat yang dimiliki dari setiap karakter adalah karya dari sastrawan-sastrawan tersebut. Menarik banget gak sih? Anime ini semakin menarik karena dibungkus dengan komedi. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs diadaptasi dari manga karya Kafka Asagiri yang mulai dirilis pada tahun 2016. Itu musim pertamanya di tahun 2016, lalu musim kedua juga rilis di tahun yang sama. Dan pada tahun 2018, anime ini mendapatkan adaptasi filmnya. Lalu pada tahun 2019, anime ini mendapatkan season ketiganya. Studio Bones menjadi studio yang memproduksi anime ini. Maaf ya kalau pengucapanku agak salah. Anime ini berawal dari cerita Nakajima Atsushi yang diusir dari panti asuhan. Terus dia tuh kelaparan, sedang lantang luntung mencari makanan. Terus dia tuh ngeliat ada sesosok manusia. Dia tuh ngeliat ada kaki ngambang gitu loh di air. Jadi dia tuh lagi di pinggir sungai. Terus dia tuh ngeliat ada kaki ngambang di air gitu. Terus dia tolong orang itu karena dia ngelihat ada orang hanyut, terus ditolong gitu loh. Nah, ternyata orang yang hanyut itu emang dia tuh sedang berusaha buat bunuh diri gitu. Terus karena udah ditolong sama Nakajima Atsushi, akhirnya orang yang ditolong ini menawarkan sebuah hadiah gitu. Nah, orang yang ditolong ini adalah Osamu Dazai. Ternyata Osamu Dazai nggak bawa dompet. Terus dia ngeliat di seberang sungai ada temennya namanya Kunikida Doppo. Nah, di sini adalah awal pertemuan Nakajima Atsushi, Kunikida Doppo, dan Osamu Dazai. Kebalik ya, harusnya Osamu Dazai dulu baru Kunikida Doppo. Nggak apa-apa. Yang penting mereka bertiga bertemu di sini. Terus mereka makan bareng, dan kedua orang baru yang baru ditemui sama Atsushi ini tuh cerita kalau mereka itu sedang mencari harimau putih. Terus Atsushi kaget banget karena dia tuh juga merasa diteror sama harimau putih ini. Akhirnya Osamu Dazai meminta Atsushi untuk menemani dia menjebak harimau putih ini gitu ceritanya. Tapi ternyata Dazai udah tahu kalau Atsushi adalah harimau putih yang selama ini dia cari-cari. Akhirnya Atsushi ditawari buat gabung di agensi detektif bersenjata. Oh, tadi aku belum jelasin ya agensi detektif bersenjata. Jadi, Osamu Dazai sama Kunikida Doppo adalah anggota dari agensi detektif bersenjata. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi tanganku nih bergerak-gerak di bawah sini untuk menjelaskan kepada kalian secara lebih jelas. Atau kameranya kurang jauh ya? Oke, lebih baik. Karena aku lebih suka menjelaskan dengan bantuan tangan gitu ya. Atau mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi ya udah. Nah, agensi detektif bersenjata ini adalah sekelompok orang yang punya kekuatan super, atau di dalam anime ini disebut dengan bakat. Gak semua orang punya bakat, dan mereka ini yang tergabung dalam agensi detektif bersenjata itu memiliki misi untuk membantu masyarakat sipil menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu, teman-teman. Berjalannya cerita, agensi detektif bersenjata ini berseteru dengan port mafia yang mereka ini underground gitu,
Kalian tau lah, mafia itu berkonotasi negatif, ya kayak gitulah. Jadi karena si agensi detektif ini itu membantu masyarakat, sedangkan port mafia itu ada di underground yang mereka itu melakukan hal-hal negatif, jadi mereka sedikit bersiteru gitu teman-teman. Kalau kalian ada yang udah nonton videoku sebelumnya yang menjelaskan tentang anime Bungo to Alchemist, mungkin dari kedua anime ini kalian merasa ada nama-nama yang sama gitu. Emang sebenarnya nama-namanya sama, karena dari kedua anime ini nama-nama karakternya itu diambil dari sastrawan-sastrawan Jepang. Oke, buat penjelasan rinci mengenai karakter-karakter di kedua anime ini dan gimana hubungan mereka sama sastrawan-sastrawan Jepang, terus apa aja kemiripannya, bakalan aku bahas secara lebih detail di video yang next bakalan aku upload, nggak tahu kapan, pokoknya ditunggu aja. Oke, kita langsung kasih penilaian buat anime ini. Seperti biasa aku akan menilai dari 4 kategori. Yang pertama yakni jalan ceritanya. Untuk jalan cerita atau main story dari anime ini itu 4,5/5 karena bener-bener worth it buat diikutin. Banyak kejutan-kejutan. Terus yang kedua tentang karakternya, karena setiap karakter itu punya kekuatan yang sangat unik dan jarang banget aku lihat di anime-anime lain. Ya pasti setiap anime beda-beda ya, karena karakter dalam anime ini tuh punya kesan yang kuat masing-masing karakternya gitu. Jadi aku kasih poin 4,5/5 juga. Lalu yang ketiga tentang grafis atau grafik dari anime ini, aku kasih poin 4,5 juga. Karena penggambarannya cukup detail, terus warna-warnanya tuh juga sangat kompleks dan nyaman dilihat. Terus art style dari anime ini tuh juga tipeku banget, jadi aku kasih poin 4,5/5 juga. Untuk endingnya sebenarnya aku agak bingung ya ngasih nilai ending, dan aku juga awalnya nggak tahu kenapa aku ngasih poin penilaian buat ending juga. Maksudku tuh di sini penilaian ending adalah apakah endingnya itu bikin kita makin penasaran sama kelanjutannya, ataukah sudah bisa memuaskan kita terhadap cerita yang disajikan gitu loh. Maksudku menilai ending ini. Kalau ending di season 1 menurutku biasa aja, maksudnya nggak terlalu gantung dan bikin aku pengen tahu gitu. Oh ternyata ini cahaya dari laptop bukan dari lampu, pantesan muka aku kelihatan lebih cerah. Maaf ya sering ke distract, soalnya aku nggak jelas. Jelas kan, aku bisa dilihat kan. Aku mending ngeliat ke sini apa ke kamera sih. Untuk season kedua dan season ketiga aku agak lupa ya sebenarnya, karena aku tuh udah nontonnya udah lama banget ya, 2 tahun yang lalu apa ya. Karena aku lupa berarti endingnya nggak terlalu berkesan di aku, dan aku tuh nggak terlalu penasaran gitu loh buat nunggu season selanjutnya, karena kayaknya endingnya tuh cukup memuaskan, nggak gantung, nggak bikin penasaran banget gitu. Penasaran mungkin penasaran aja, nggak sampai penasaran banget gitu. Oke, secara garis besar, secara keseluruhan penilaianku terhadap anime ini, itu poin yang aku kasih buat anime ini dari 10 aku kasih 9,5. Oke, sejauh ini adalah penilaian tertinggi yang aku kasih buat anime dalam videoku, karena ini termasuk seri besar yang udah hampir season keempat. Jadi season keempatnya ini udah diumumin nih sama autornya, dan emang ratingnya juga aku lihat lumayan tinggi sih. Aku kasih poin tinggi karena anime ini bener-bener worth to watch. Ngerti gak sih? Aduh, maaf ya teman-teman kalau pronunciationku ada yang salah, karena aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang juga, jadi maaf banget kalau ada pronunciationku yang salah gitu. Sebenarnya aku tuh udah nyiapin skrip buat pengenalan karakter-karakter dari anime ini dan sedikit karakter dari anime Bungo to Alchemist, karena di dalam Bungo to Alchemist itu karakternya lebih sedikit daripada di cerita ini dan banyak karakter yang sama, jadi aku bakalan jelasin di satu video dalam satu karakter.
kebalik ya. Jadi aku bakalan menjelaskan satu karakter dalam satu video gitu. Nah, tapi aku tuh ngerasa belum lengkap atau kurang afdol gitu kalau misalnya aku tuh mau bikin video tentang pengenalan karakter tapi aku belum bikin nih video review animenya. Jadi ini dia video review anime Bungo Stray Dogs. Setelah ini aku bakalan membuat video pengenalan karakter satu persatu. Jadi kalian bisa subscribe biar nggak ketinggalan video-video baru aku. Makasih udah nonton video review Bungo Stray Dogs yang benar-benar murni ini semua pendapatku. Kalau misalnya kita ada yang beda pendapat gitu, kalian bisa juga menuliskan pendapat-pendapat kalian tentang anime ini di kolom komentar. Jadi kalau ada orang yang nonton ini bisa dapat banyak perspektif gitu. Jadi kita saling berbagi, kita saling share aja mengenai pendapat kita tentang anime ini. Aku suka banget anime ini. Siapa lagi yang suka anime ini? Jangan lupa sukain videoku juga. Dadah. Oh iya, jangan lupa follow Instagramku.